Sekolah minggu, sekolah minggu. Du. Kurang 5 menit lagi nih. Udah mulai sekolah minggunya. Asik. Hore, hore, hore. Tumben kamu udah nunggu-nunggu sekolah minggu. Semangat banget hari ini. Oh, iya dong. Kemarin kan kakak-kakak udah ngingetin untuk tetap semangat dan rajin ibadah sekolah minggu. Memang sih masih online karena pandeminya belum selesai. Tapi kita kan masih disertai Tuhan sampai saat ini. Aku mau mengucap syukur kepada Tuhan melalui ibadah ini, Tata. Iya deh, iya. Itu Kak Yani sama Kak Dina bukan sih? Iya kayaknya ya. Wah, iya Tata. Halo Kakak Tata. Halo Kak. Kalian sudah siap untuk sekolah minggu ya? Iya Kak. Sip deh. Kalau gitu kita sapa dulu adik-adik yang di rumah ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang sudah siap untuk memuji Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Ya Kak. Hatiku senang, hatiku riang, karena ku anak Tuhan, susahku hilang, hatiku senang, hatiku riang, karena ku anak Tuhan, susahku hilang. Adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kakak Tata, Kak Dina mau tanya nih sama kalian. Kan kalian sudah hampir 8 bulan nih sekolah dan sekolah minggu itu secara online. Nggak ketemu sama guru di sekolah, nggak ketemu sama kakak sekolah minggu di kelas. Kak Dina mau tanya, kalian masih tetap rajin berdoa nggak? Masih tetap rajin baca firman nggak ya? Apalagi nih, kan kakak-kakak sekolah minggu sudah ada ngasihkan renungan harian secara online lewat WhatsApp papa dan mama kalian. Kalian baca nggak sih renungan hariannya? Aduh, gini Kak. Tata tetap rajin Kak. Mama juga udah ngasih renungan hariannya untuk Tata baca itu setiap hari. Wah, Tata, Kak Dina seneng dengar jawaban Tata. Tata tetap rajin berdoa dan baca firman selama sekolahnya lewat online. Kak Dina. Ya Kak. Kok dari tadi kakak cuman jawabnya Kenapa ya? Kenapa sih? Iya, kakak kamu kenapa cuman jawabnya terus? Soalnya kakak masih bolong-bolong Kak Dina, Kak Yani. Oh, iya, soalnya kadang-kadang bangunnya itu kesiangan. Terus buru-buru sekolah online Kak. Bahkan saking buru-burunya sampai sering nggak mandi Kak. Waduh. Terus malamnya itu Kak, aku itu lupa untuk doa terus baca renungan. Kadang inget, tapi pas inget juga males Kak. Malah sering enakan main game Kak. Lagi pula nggak ada pertanyaan tentang renungan di kelas untuk ngumpulin poin. Jadi ya gitu deh. Loh. Wah, kakak. Waduh kakak, Kak Yani tadi sudah seneng loh. Lihat kakak ikut rajin, ikut ibadah online. Tapi ternyata masih ada godaan yang mengganggu kakak. Kalau gitu Kak Dina, ya Kak, Tata, kita menyanyikan lagu
dulu untuk mengingatkan kakak ya. Oke Kak, kita ajak adik-adik yang di rumah juga nyanyi ya Kak. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, jadi gitu ya Kakak dan Tata, dan mungkin adik-adik di rumah juga pernah mengalami hal yang sama. Mengikut Tuhan itu pasti banyak godaannya, tapi kita harus berani melawan. Juga nggak boleh dilakukan dengan terpaksa. Tuhan aja mengasihi kita semua dengan tulus, bukan dengan terpaksa. Nah, jadi gitu ya Kakak, dan mungkin adik-adik di rumah juga mengalami hal yang sama. Mengikut Tuhan itu pasti ada aja godaannya, tapi kita harus berani melawan. Juga nggak boleh dilakukan dengan terpaksa. Tuhan saja mengasihi kita semua tidak dengan terpaksa, tapi dengan tulus ya Kak Yani. Nah, walaupun seperti tadi Kakak bilang nggak ada hadiah kuis di kelas, tapi membaca renungan itu bukan karena ada hadiahnya, tapi karena kita mau bertumbuh agar punya iman yang semakin teguh, semakin cinta sama Tuhan. Betul Kak Dina. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik, duduknya dibenerin dulu yuk, supaya duduk mendengarkan dengan enak. Kita siapkan hati kita sambil memuji lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan Kakak ceritakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Halo adik-adik, kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan hari ini. Tema hari ini adalah iman yang teguh dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai ayat yang ke-31. Kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang Kak Mani baca hari ini ya semuanya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Oke, sampai di situ Kak Mani membaca firman Tuhan ya. Oke adik-adik, kita perhatikan semua bagian firman Tuhan ini ya. Halo kakak dan Tata. Halo juga Kak. Bagaimana kabarnya Kak Marni? Baik Tata, Kak Marni sehat seperti yang kamu lihat hari ini. Terima kasih ya kamu sudah menyapa Kak Marni hari ini. Kakak Tata, tahu nggak sih diem-diem tadi tuh Kak Marni mendengarkan loh percakapan kalian, pembicaraan kalian dengan Kak Dina dan Kak Yani. Oh, Kak Marni ikut nguping ya? Iya, tapi Kak Marni ikut senang sekali. Kalian anak-anak yang hebat, tetap semangat baca firman Tuhan, rajin berdoa, dan setia mengikuti kebaktian walaupun semuanya itu harus dilakukan dari rumah. Iya Kak, kami berdua selalu ingat pesan Kak Marni. Wah, dan hebat. Semua kakak-kakak sekolah minggu Pintar. untuk selalu membaca firman Tuhan, berdoa, dan setia beribadah kepada Tuhan. Wah, bagus sekali itu kakak. Kak, aku ada pertanyaan nih. Pertanyaan? Wah, jangan sulit-sulit ya Tata. Semoga Kak Mari bisa jawab pertanyaanmu. Kalau gak bisa jawab, tenang Kak, kan ada aku, Kakak. Beneran loh ya. Semoga aku bisa bantu, hehe. Gini Kak, Ya. nyambungin cerita minggu lalu ya. Wah. Bangsa Israel kan udah hampir masuk ke negeri Kanaan, ya kan? Ya, bener sekali Tata. Lalu? Iya Kakak, mereka sedikit lagi masuk negeri Kanaan dipimpin oleh Yosua. Lalu kenapa Tata? Iya, kenapa Tata? Iya, aku tahu. Tapi gini loh, sebelumnya bangsa Israel itu kan tinggal di Mesir kira-kira
340 tahun. Betul. Lama kan? Ya. Wah, iya. Terus orang-orang di Mesir itu tidak percaya pada Tuhan. Mereka percaya dan beribadah kepada dewa-dewa yang dianggap berkuasa dan bisa menolong mereka, gitu kan? Wah, bagus Tata, kamu sangat ingat cerita firman Tuhan. Lalu sekarang apa pertanyaanmu? Iya nih Tata, apa sih yang kamu tanyakan? Kok aku jadi ikut penasaran? Bentar-bentar dulu kakak, dengerin aku mau cerita dulu. Siap, aku denger deh. Oke, sip Tata. Ayo sekarang lanjutkan. Nah, orang-orang Kanaan sama seperti bangsa Mesir, mereka juga tidak percaya pada Tuhan. Di negeri Kanaan juga banyak didirikan tempat-tempat ibadah untuk Betul. menyembah kepada dewa. Sekarang pertanyaanku, waktu tinggal di negeri Kanaan, apakah bangsa Israel bisa setia beribadah pada Tuhan? Apakah mereka bisa tetap punya iman yang kuat dan tidak terpengaruh kebiasaan bangsa Kanaan? Apakah mereka tetap taat 10 perintah Tuhan yang udah ditulis dalam 2 loh batu itu? Iya ya, pinter juga ya Tata ya. Iya ya. Aku jadi juga ikut bertanya-tanya loh Kak. Teman-teman di rumah juga pasti pinter deh Kak. Pasti ada yang memikirkan juga, bertanya-tanya seperti Tata. Ya kan Iya. teman-teman? Iya nih, Tata pinter sekali. Adik-adik di rumah pasti ada yang bertanya-tanya seperti Tata ya. Nah, pertanyaan Tata itu pas sekali juga dengan yang mau Kak Mani katakan hari ini. Makasih Kak, aku jadi malu. Tapi tunggu. Iya. Berarti kakak bisa jawab kan? Baiklah, Kak Marni akan terangkan kepada kalian berdua. Untuk adik-adik juga yang di rumah, semoga bisa memberi jawaban yang pas. Siap Kak. Nah, adik-adik, begini ya Kakak dan Tata, kali ini bangsa Israel sudah benar-benar masuk negeri Kanaan. Seperti yang kalian tahu dipimpin oleh Yosua. Mereka sudah tinggal, hidup dan bekerja di negeri Kanaan. Oh, gitu ya Kak. Iya. Hore, pasti mereka senang. Janji Tuhan sudah ditepati. Ya. Mereka akhirnya bisa tinggal di negeri Kanaan yang subur itu. Betul Kakak Tata. Bahkan firman Tuhan dalam Yosua tadi yang kita baca mengatakan seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel. Mereka menduduki dan menetap di sana. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Tepat seperti yang dijanjikannya. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Nah, bangsa Israel sudah menikmati suburnya negeri Kanaan dan hasil tanaman yang berlimpah. Tuhan juga memberi keamanan. Bangsa Israel hidup damai dan tidak ada lagi bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Oh, lalu Kak, hubungannya dengan pertanyaannya si Tata itu apa sih Kak? Iya Kak, udah gak sabar nih nunggu jawabannya. Nah, begini, saat itu Bapak Yosua sudah semakin tua. Tahu enggak? Umurnya Bapak Yosua pada saat itu sudah hampir 110 tahun. Bapak Yosua tahu hidupnya tidak lama lagi. Tidak bisa terus-menerus bersama-sama dan memimpin bangsa Israel. Oh, lalu Kak? Nah, Bapak Yosua memikirkan seperti yang dikatakan oleh Tata. Setelah dirinya tidak bersama-sama dengan bangsa Israel, jangan-jangan bangsa Israel tidak setia beribadah kepada Tuhan. Jangan-jangan bangsa Israel imannya goyah dan terpengaruh mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh bangsa orang-orang Kanaan saat itu. Oleh sebab itu Kakak dan Tata, sebelum meninggalkan bangsa Israel untuk selama-lamanya, karena memang umurnya Bapak Yosua sudah semakin tua, maka ini yang dilakukan oleh Bapak Yosua saat itu. Ayat 1 mengatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, Kakak Tata dan adik-adik, Bapak Yosua mengumpulkan 12 suku Israel itu di Sikem. Jadi seluruh bangsa Israel diajak berkumpul. Loh, buat apa Kak kok diajak ngumpul-ngumpul semua gitu Kak?
Iya, pasti ada pesan penting yang ingin dikatakan sama Nah. Bapak Yosua. Betul, betul sekali. Untuk mengetahui apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Bapak Yosua, kita akan mendengar langsung ya, Kakak dan Tata. Kalian berdua dengar baik-baik. Shh, pasang telinga baik-baik ya. Oh, oke, Kak. Oke, Kak. Hai segenap umat Israel yang dikasihi Allah, sebagai pemimpin yang diutus Tuhan, pada hari ini saya mengajak kalian semua datang dan berdiri di hadapan Allah yang besar. Allah Israel yang dahsyat, yang sudah menuntun dan menyatakan kebaikannya dalam perjalanan di padang gurun. Ya, hari ini kita berdiri di hadapan Allah yang sudah menepati janjinya, yang sudah memberikan negeri Kanaan ini untuk kita diami. Negeri yang subur, yang berlimpah susu dan madunya. Saya mengajak kalian semua bertekad dan berjanji di hadapan Tuhan Allah Israel yang besar itu. Hai segenap umat Tuhan, dari anak-anak sampai kalian semua yang lanjut usia, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah lain dan beribadahlah kepada Tuhan. Ambillah keputusan masing-masing. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi ketahuilah, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Maka sekarang bertekadlah, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Nah, Kakak dan Tata dan adik-adik, itu yang dilakukan dan dikatakan Bapak Yosua di depan seluruh bangsa Israel. Bagus ya, Bapak Yosua mengajak umatnya berjanji di hadapan Tuhan saat itu. Benar kan kataku, pasti ada Ya. sesuatu yang penting yang ingin dikatakan sama Bapak Yosua. Betul sekali, Tata. Iya nih Tata, Bapak Yosua ingin agar bangsa Israel tetap memiliki iman yang teguh, Pinter. tetap beribadah kepada Tuhan, Ya. dan tidak terpengaruh kebiasaan buruk bangsa-bangsa lain. Betul sekali. Hari ini kamu cerdas juga, Tak. Oh iya dong, hari ini cerdasmu tuh nular ke aku. Nah, satu lagi yang penting Kakak Tata. Bapak Yosua secara pribadi mengambil keputusan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Di depan seluruh bangsa Israel, Bapak Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, lalu Kak, bagaimana sikap bangsa Israel Kak? Apakah mereka juga seperti Bapak Yosua? Iya, Kak, itu pertanyaanku tadi. Berharap aku bisa mendengar kabar yang baik. Iya. Betul. Nah, betul Kakak Tata dan adik-adik semua. Kak Mari juga ikut senang karena ada kabar baik. Bangsa Israel juga berjanji tetap beribadah kepada Tuhan dan bertekad memiliki iman yang teguh. Bangsa Israel berkata begini, dengar baik-baik ya. Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kami sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh sampai kita menduduki negeri yang subur ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan
sebab dialah Allah kita dan firman-Nya akan kami dengar. Nah, bangsa Israel berkata seperti itu. Nah, kabar baik ya, bangsa Israel itu beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh Bapak Yosua. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Wah, benar-benar kabar baik itu, Kak. Aku jadi lega sekali. Setelah Iya. Bapak Yosua meninggal, bangsa Israel tetap beribadah dan punya iman yang teguh pada Tuhan. Iya, Betul. sama Tata. Aku juga ikut senang dan lega loh. Betul sekali. Nah, sekarang Kakak Tata, apa yang kamu pelajari dari akhir perjalanan bangsa Israel ini? Ayo sekarang Kakak dulu deh. Aku ya, Ya, aku Kakak. aku harus bertekad Mm-mm. selalu beribadah kepada Tuhan, Kak. Bukan cuma bertekad di mulut saja, tapi juga harus berusaha melakukannya. Bagus itu contohnya Kakak. Contohnya, Kak, seperti yang aku katakan ke Kak Dina dan Kak Yani tadi. Apa itu? Aku itu sering bolong-bolong baca renungan. Oh, Jadi harusnya ya tetap berusaha. mm-mm. Soalnya sebenarnya sih, Kak, aku punya waktu. Iya. Main game aja aku bisa. Nah, Masa itu baca dia. firman aku nggak bisa. Nah. Terus kebaktian juga sebenarnya penting kan, Kak? Tapi aku bilangnya nggak ada waktu. Nggak bener ya, Kak ya? Hehe. Wah, benar sekali Kakak. Oh iya, satu lagi, Kak. Mm-mm. Aku ngaku nih, selama ini seringnya aku baca renungan, baca firman, dan ikut kebaktian itu karena Ya. ada kuis. Oh. Supaya aku bisa jawab kuis terus dapat hadiah, Kak. Nah, itu harusnya kan supaya imanku bisa bertumbuh semakin kuat dan semakin cinta sama Tuhan. betul. Nah, teman-teman, ayo kita berusaha berubah ya, jangan kayak Kakak ya. Wah, luar biasa Kakak. Kak Mani senang banget hari ini mendengar tekadmu. Yuk. Nah, Iya, Kak. sekarang Ya, aku mau berusaha, Kak. Tuhan Ya. pasti menolongku ya, Kak ya. sekarang kamu Tata, apa yang kamu pelajari? Kalau aku gini, Kak, Mm-mm. baca firman, berdoa, dan beribadah itu harus dilakukan dengan tulus. Tuh. Bukan karena terpaksa atau bukan karena disuruh papa mama, tapi karena aku mau datang kepada Tuhan supaya imanku semakin kuat. Hebat. Bagus. Good Tata. Satu lagi, Kak. Kalau imanku kuat, semakin cinta Tuhan, maka aku tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang buruk. Seperti bohong, melawan orang tua, mudah mengeluh, dan lain-lainnya. Ayo teman-teman bertekad semakin cinta Tuhan ya. Wah, bagus sekali Tata, senang sekali Kak Mani percaya adik-adik di rumah juga seperti Kakak dan Tata ya. Bersama papa, mama di rumah masing-masing tetap rajin membaca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Supaya iman kita semakin kuat, semakin percaya dan cinta Tuhan ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini kita mau baca sama-sama ya Kakak dan Tata. Yuk sama-sama. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Kakak dan Tata juga berdoa. Ya, Kak. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami di akhir perjalanan bangsa Israel bersama dengan Bapak Yosua. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk bertekad, berusaha, berjanji di hadapan Tuhan dan melakukannya untuk senantiasa berdoa, membaca firman, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pasti memberkati kehidupan kami karena kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami bersama dengan Papa, Mama, kakak, adik, dan seluruh isi keluarga kami. Kami senantiasa berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, Kakak dan Tata, Kak Mani pesan, tapi kalian diam dulu ya. Kak Mani pesan sesuatu kepada teman-teman. Tetap makan makanan yang sehat, makan sayur, jangan lupa loh Kakak dan Tata. Lalu kemudian tidur yang cukup, jaga kebersihan ya. Baca Alkitab dan berdoa seperti yang Kak Mani tadi katakan yang kita pelajari hari ini. Rajin belajar, kerjakan PR-nya. Oke? Lakukan semuanya itu dengan sukacita ya. Oke Kakak dan Tata, terima kasih kalian sudah menemani Kak Marni hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat
dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa. Oke. Dadah. Dadah. Ayo kakak. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan ke papa atau ke mama, supaya papa dan mama bisa menyampaikannya ke gereja. Atau adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan men-scan QR code untuk barcode yang ada di sebelah ini. Berikan yang terbaik ya. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan buat Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk kelas kecil, aktivitas bisa dilihat pada tayangan berikut ini. Sedangkan untuk kelas besar telah disediakan kuis yang linknya bisa didapat di WA grup masing-masing kelas. Selamat mengerjakan. Kak Yani, ternyata adik-adik kita ada loh yang akan berulang tahun untuk seminggu ke depan. Gitu ya, Kak? Iya. Betul sekali, Kak Dini. Langsung aja kita tampilkan, Kak, siapa saja yang berulang tahun. Siapa ya Kak? Siapa ya Kak? Sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sekarang kita mau tutup ibadah ini di dalam doa. Kak Dina mau minta tolong Kak Yani untuk tutup ya Ya, Kak. Kak. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup kebaktian ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kebaktian kami. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.